Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Pur. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini dengan lancar. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan yang bertemakan sejarah kebudayaan pada masa kerajaan dengan judul Candi Borobudur sebagai hasil kebudayaan Indonesia di masa kerajaan. Ya, dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Faris Ali Rahman NIM 36, Fuad Aminullah NIM 42, Gita Febriana Karunia Putri NIM 43, dan Hesti Pratiwi NIM 45. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, yang pertama yaitu berkaitan dengan notasi kebudayaan. Kebudayaan lahir dan dikembangkan oleh manusia, diberdayakan oleh manusia dan menjadi alat pertahanan dan pengembangan manusia. Jadi kebudayaan dan manusia merupakan dua komponen yang tak dapat dipisahkan keberadaannya. Kebudayaan kemudian lahir dengan berbagai penyesuaian dan juga melalui berbagai hasil pengolahan dan pembaharuan manusia, sehingga menghasilkan kebudayaan yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Salah satu kebudayaan yang pernah ada di Indonesia adalah kebudayaan kerajaan. Kebudayaan kerajaan terbentuk akibat adanya tiga kemungkinan antara lain, yaitu yang pertama, itu sistem kebudayaan etnik, yaitu setiap etnik mempunyai kebudayaan masing-masing. Kemungkinan yang kedua yaitu sistem kebudayaan keagamaan, yaitu kebudayaan terbentuk akibat adanya pengaruh ke dalam kebudayaan yang mereka ciptakan dan laksanakan. Kemungkinan yang ketiga yaitu sistem kebudayaan asing, yaitu adanya pengaruh kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan keperjalanan, penciptaan, dan pelaksanaan. Kemudian yaitu berkaitan dengan ciri-ciri kebudayaan dalam kerajaan. Yang pertama, bersumber dari ajaran agama. Yang kedua, yaitu ada bidang yang mengurusi pelaksanaan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, kendali sepenuhnya dipegang oleh raja atau sultan. Yang keempat, berkembang dari suatu hal yang primitif. Yang kelima, berkembang akibat adanya akulturasi, asimilasi, dan sintetisasi. Yang keenam yaitu melibatkan masyarakat secara banyak. Yang tujuh bersifat meriah. Yang delapan mempunyai nilai dan makna filosofis pada setiap kegiatannya. Kesembilan yaitu kebudayaan berkaitan dengan unsur-unsur kehidupan seperti mata pencaharian, teknologi, kecerdasan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Salah satu hasil kebudayaan pada masa kerajaan adalah Candi Borobudur, yang mana Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada masa Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha pada perkiraan sekitar abad ke-8 Masehi, sehingga candi ini bercorak agama Buddha. Perkiraan pembangunan Candi Borobudur ini berlangsung selama 75 sampai dengan 100 tahun dan selesai pada masa Raja Samaratungga, di mana tulisan pada relief Candi Borobudur ini secara paleografis sangat mirip dengan tulisan pada prasasti Kayung Bungan yang bertanggalkan tahun 746 Saka atau 824 Masehi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagian-bagian dari Candi Borobudur. Secara garis besar, seperti yang terdapat dalam gambar di sebelah kiri, terdapat ada tiga bagian. Yang pertama paling dasar yaitu Kamadhatu, yang tengah Rupadhatu, yang paling ujung yaitu Arupadhatu. Dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Yaitu bagian pertama dari Candi Borobudur adalah Kamadhatu. Bagian ini menggambarkan alam pertama dari ketiga lapis tingkat kesadaran spiritual manusia menurut konsep Buddhisme, yang disebut Kamadhatu atau alam hawa nafsu, di mana karakter binatang mendominasi kepribadian yang dimiliki manusia. Yang kedua yaitu Rupadhatu seperti gambar di samping.
Bagian kedua ini atau rupa datu atau biasa juga disebut dengan badan candi berisi 1.300 panel yang menyiratkan alam antara. Itu tahap di mana manusia dapat mengalahkan keinginannya dan muncul kecenderungan mulia, namun mereka masih terpengaruh oleh karakteristik manusia yang khas. Yang paling ujung atau bagian ketiga bernama Arupa Datu atau Kepala Candi. Kepala ini merupakan bagian tertinggi yang diperuntukkan para dewa atau tingkatan tertinggi yang melambangkan kekosongan, kedamaian, dan ketentraman alam spiritual tanpa hawa nafsu dan keinginan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gita. Untuk yang signifikansi dari Candi Borobudur. Yang pertama ada Candi Borobudur sebagai salah satu wujud kebudayaan merupakan hasil dari pengaruh kerajaan masa Hindu-Buddha. Dua, berdasarkan perspektif religi, Candi Borobudur pada masa itu digunakan sebagai tempat beribadah umat beragama Buddha Mahayana. Yang ketiga, kala itu hanya raja dan pemuka agama yang bisa mengakses Candi Borobudur karena saat itu tidak bisa sembarang orang untuk menghadap ke Sang Maha Kuasanya. Yang keempat, pembangunan candi masa itu menjadi salah satu pertimbangan aspek sentral mengenai kekuatan seorang raja dalam masa pemerintahannya. Karena itu, pada Mataram kuno, Raja Samaratungga menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya dengan pembangunan Candi Borobudur. Dari sisi arsitektur, Candi Borobudur juga memiliki pengaruh terhadap Candi Bakong yang terletak di Kamboja. Geometri Bakong memiliki kesamaan dengan Borobudur, yakni terletak pada undakan candi yang tidak secara langsung berlaut segitiga, namun undakannya berbentuk kurva. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hesti. Baik, saya akan melanjutkan mengenai relevansi Candi Borobudur. Jadi relevansi Candi Borobudur ini dari perspektif religi dijadikan sebagai tempat keagamaan umat Buddha Mahayana dalam beribadah di hari Waisak, yang mana itu merefleksikan diri pada nilai-nilai pengembangan spiritual dan menjauhi hawa nafsu. Kemudian Candi Borobudur ini menjadi pusat keagamaan Buddha yang dapat diakses oleh berbagai penjuru umat Buddha Mahayana. Selanjutnya, simbol kekuasaan seorang pemimpin yang berkuasa. Jadi Candi Borobudur ini menjadi simbol kekuasaan. Seperti dulu Raja Samaratungga yang mana dianggap hebat dan juga sakti, sehingga dia mampu memiliki kekuatan untuk mendirikan bangunan monumental yang megah dan indah sebagai bukti kekuasaannya, yaitu Candi Borobudur. Kemudian bisa dilihat di masa sekarang pun ada Presiden Joko Widodo yang mempunyai kekuatan dalam mewujudkan program kerjanya seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa. Selanjutnya ada untuk mengenang jasa dari tokoh penting yang berpengaruh dalam negeri dengan pembangunan monumen. Jadi Candi Borobudur ini sebagai monumen yang digunakan untuk memuliakan Raja Samaratungga yang mana telah wafat. Ia memiliki jasa penting bagi umat Buddha Mahayana di masa sekarang dengan pembangunan candi tersebut sebagai tempat beribadah. Kemudian pun ada juga di masa sekarang dengan pembangunan monumen patung-patung tokoh penting. Kita bisa lihat ada monumen patung presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, dengan maksud pembangunan tersebut untuk menghargai dan juga memuliakan beliau atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada negeri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membawakan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kelompok kami membuka 2 termin pertanyaan, masing-masing termin untuk 3 penanya.
Monggo dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mbak Indah. Selamat pagi Pak Pur dan selamat pagi teman-teman. Saya Indah Sitiburian, NIM 49, izin bertanya. Hingga saat ini, Candi Borobudur masih digunakan sebagai sarana kegiatan beribadah umat Buddha. Bisa disebutkan contoh kegiatan keagamaan apa saja yang masih kerap dilaksanakan di Candi Borobudur? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan bahas Pak. Perkenalkan, nama saya Iswa Putri Januari, NIM 44. Izin bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa Candi Borobudur saat ini selain dijadikan sebagai tempat beribadah juga dijadikan sebagai tempat wisata yang bahkan pengunjungnya dari segala penjuru dunia. Nah, dari kedua hal tersebut, apakah dapat selaras antara candi sebagai tempat wisata dengan candi sebagai tempat beribadah? Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Espa. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, satu pertanyaan terakhir sebelum termin pertama ditutup. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Interupsi, izin bertanya Mas Faris. Silakan Mas Budi. Perkenalkan, nama saya Budi Fatu Tamam, NIM 28, izin bertanya. Dari PowerPoint yang sudah dipresentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada zaman kerajaan dibangun monumen candi dengan tujuan spiritual dan juga sebagai wujud legitimasi kekuasaan penguasa kala itu. Nah, apakah hal-hal tersebut masih bisa diterapkan pada masa kini? Tapi contohnya selain membangun monumen, tapi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Budi atas pertanyaannya. Kelompok kami mohon izin terlebih dahulu untuk melaksanakan diskusi dan untuk teman-teman yang bertanya mohon ditunggu sebentar untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan pertama dari Mbak Indah akan dijawab oleh Mbak Gita. Kepada Mbak Gita dipersilahkan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Hingga saat ini Candi Borobudur masih digunakan sebagai sarana kegiatan beribadah umat Buddha. Bisa disebutkan contoh kegiatan keagamaan apa yang masih kerap dilaksanakan di Candi Borobudur? Candi Borobudur itu masih eksis sampai sekarang. Nah, salah satunya masih digunakan sebagai sarana kegiatan pelaksanaan keagamaan Buddha seperti kegiatan Waisak. Perayaan Waisak di Candi Borobudur pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1929. Perayaan ini digagas oleh Himpunan Teosofi Hindia Belanda yang anggotanya terdiri dari orang Eropa dan Jawa Ningrat. Perayaan Waisak di Borobudur sempat terhenti karena Perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kembali dilaksanakan di Candi Borobudur pada tahun 1953, namun terhenti lagi karena pemugaran tahun 1973. Nah, selama masa pemugaran ini, pusat perayaan sempat dipindah ke Candi Mendut. Perayaan Waisak yang rutin dilaksanakan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pelestariannya dan keberlangsungannya Candi Borobudur, baik dalam bentuk religi maupun pariwisata. Salah satunya, Candi Borobudur diakui sebagai salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Begitu Mbak Indah, apakah ada feedback? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Mbak Gita sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Hespa akan dijawab oleh Mas Fuad. Kepada Mas Fuad, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ispa Tri Januari yang mana untuk pertanyaannya bagi berikut, yaitu seperti yang kita tahu bahwa Candi Borobudur saat ini selain dijadikan sebagai
tempat beribadah juga dijadikan sebagai tempat wisata yang bahkan pengunjungnya dari segala penjuru dunia. Nah, dari kedua hal tersebut, apakah dapat selaras antara candi sebagai tempat wisata dengan candi sebagai tempat beribadah? Itu mengenai pertanyaan dari Mbak Espa. Di sini izinkan saya untuk menjawab bahwasannya setelah kami berdiskusi dengan kelompok kami dapat memberikan jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan tersebut, yaitu perkembangan dalam Candi Borobudur mengalami perubahan dari segi kunjungannya, yakni diakses oleh kalangan umum dari berbagai penjuru penganut Buddha dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dapat dikatakan jika Candi Borobudur merupakan sebuah pusat keagamaan Buddha. Hal ini berbeda ketika zaman kerajaan yang dahulu hanya bisa diakses oleh para raja dan rohaniawan. Di samping itu, berdasarkan fungsi peribadatan agama, candi ini juga digunakan sebagai tempat wisata budaya yang mengalami suatu permasalahan, yaitu rendahnya kesadaran sebagian para pengunjung di mana berlaku kurang sopan di tempat suci bagi para umat Buddha. Akibatnya terjadi pengurangan nilai religinya dan kesakralannya baik di hari Waisak sendiri karena wisatawan masih berdatangan untuk menyaksikan serangkaian acara tersebut. Itu dia jawaban dari kelompok kami. Dari Mbak Isra, apakah ada feedback atau tambahan? Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Mas Fuad, terima kasih sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Hespa. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari termin pertama akan dijawab oleh Mbak Hesti. Kepada Mbak Hesti dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Faris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Budi. Saya konfirmasi terlebih dahulu pertanyaannya mengenai zaman kerajaan dibangun monumen candi dengan tujuan spiritual dan sebagai wujud legitimasi kekuasaan penguasa kala itu. Apakah hal-hal tersebut masih bisa diterapkan pada masa kini selain pembangunan monumen ya? Baik, menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami masih bisa diterapkan. Namun dalam wujud yang berbeda seperti di masa sekarang itu, kita bisa lihat legitimasi kekuasaan itu dengan adanya dinasti politik. Nah, di sini tujuan dari dinasti politik ini dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan keturunan ataupun keluarga. Kurang lebih seperti itu, Mas Budi, bagaimana? Baik, Mbak Esti, terima kasih atas penjelasannya. Dapat diterima. Iya, Mas Budi, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Mbak Hesti yang sudah membantu menjawab pertanyaan terakhir dari termin pertama. Selanjutnya kelompok kami membuka termin kedua. Kali ini kami membuka 2 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya, Mas, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Laras. Saya Indirani Putri Larasati, NIM 50, izin bertanya. Mengapa kelompok kalian itu memilih hasil kebudayaan berupa Candi Borobudur? Apakah Candi Borobudur ini bisa mewakili dari candi-candi lain sejaman itu? Lalu apakah keberfungsiannya itu bisa mewakili keadaan zaman itu? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Laras atas pertanyaannya. Silahkan 1 pertanyaan lagi jika ada yang ingin bertanya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Laras.
Pertanyaannya adalah, mengapa kelompok Anda memilih hasil kebudayaan Candi Borobudur, tidak candi-candi lainnya pada sezamannya? Lalu bagaimana keberfungsian candi itu dan apakah sama fungsinya sebagai pemujaan? Benar begitu pertanyaannya, Mbak Laras? Betul, Mas. Oke. Menurut kelompok kami memilih Candi Borobudur karena candi ini menjadi salah satu perwakilan candi Buddha yang keberadaannya masih eksis sampai sekarang, bahkan sampai ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Dengan hasil kebudayaan termegah di masa itu dan memiliki pengaruh atau menjadi inspirasi secara tidak langsung seperti yang dijelaskan di PPT tadi. Pengaruh dari arsitektur Candi Borobudur ini mempengaruhi candi-candi lainnya, contohnya Candi Bakong. Kemudian dari segi fungsi, Candi Bercorak Buddha memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat pemujaan serta beribadah kepada Tuhan. Itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Mbak Laras? Apakah ada feedback? Sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka termin kedua saya tutup. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Pur.